Waktu Ya gue berapa kalau menit lagi? teman-teman oke, kita 15 kan menit. nggak apa-apa sih Prof. Kalau dari saya aman juga gitu. Oke, terima kasih banyak. Sebetulnya yang daging itu Pak Aulia sama Pak Yusuf. Saya udah isinya udah tinggal lemak doang, nggak ada dagingnya. Saya sharing aja ya. eh Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini oke. Ini kisahnya ada dua sih. Tadi kan pengennya AI, perkembangan AI di Indonesia ya. Cuman saya akan cerita dulu satu gara-gara Pak Vicky itu minta kita ngomong soal N8N. Saya ini pemula di N8N. Yang lebih jago-jago Pak Ucup terutama. Ini akibatnya kita lagi nulis buku nih sekarang. Ini bukunya lagi ditulis. Belum selesai ini jujur deh. Pengennya sebenarnya pas acara ini kita bisa selesai. Ternyata susah banget. Ini bukunya N8 untuk pemula hingga ahli dari nol sampai integrasi lanjut dengan database lama dan sebagainya lah. Ini penulisnya ada Pak Yusuf, ada Pak Aulia, ini Badrudin tuh mahasiswa, terus ada saya. Di antara tiga ini yang paling pemula, yang paling bawah sih sebetulnya. Itu. Jadi saya pengen cerita pe, apa penderitaan orang yang belajar N8N. Aduh parah banget ternyata. Nggak gampang-gampang juga. Tuh Pak Ucup sudah enak aja dia ngomongnya. Ini totalnya ada sekitar hampir 300 halaman. Ini kalau dilihat ke bawah 300 halaman ya. Ini masih 270 halaman lah udah dipotong-potong segala macam. Tapi kemungkinan bisa naik lagi karena ini belum dites skrip-skripnya segala macam belum dites, mau harus dites segala macam sih. Cuman saya kasih 3 bab 4 bab pertama barangkali ya. Kalau bab yang awal ini gampang, apa itu N8N, terus roadmap, buku ini apa, tool pendukung itu masih bagian pertama masih gampang-gampang. Ini bagian pendahuluan. Habis pendahuluan ada bab satu. Ini lingkungan buat bikin server segala macam, terus juga ini kok ini mah nggak penting ya barangkali ini mana ini instalasi N8N self hosted ada di sini. Kita targetnya lebih ke arah server bukan ke desktop. Jadi ini server N8N-nya kayak gimana. Terus juga oh ini bab 2-nya mana? Oh ini. Oh, bab 2 tuh instalasi N8N. Jadi yang pertama instalasi servernya sama olamanya ada di sini juga kalau nggak salah. Ini Ubuntu server olamanya gue taruh mana ya? Oh nggak ada ya olamanya ya. Lupa. Oh ini ada nih. Oh ini mah buat N8N. Olamanya taruh mana ya? Lupa. Terus bab 3 untuk nah ini ceritanya saya banyak ngobok-ngobok di bab 3 karena saya pemula banget. Belajarnya gimana buat belajar N8N. Jadi workflow yang dipakai adalah manual trigger, bukan chat. Terus ngelihat di no-op dulu sih kalau saya pertama kali akhirnya saya bisa ngerti gimana cara kerja N8N setelah pakai manual trigger di no-op. Oke, no operation. Oke, jadi ini mulai kelihatan dari situ saya bisa ngelihat oh file JSON-nya seperti ini toh. Bukunya dijual berupa ebook. Ini kayaknya kita lepas tergantung Pak Ucup sih kalau rencana di kepala kepala saya sih dilepasin free. Tapi nanti sama Pak Yusuf diurusin urusan ISBN. Kalau mau dijual ya silahkan aja, saya sih udah nggak peduli sama ginian lah. Mau dijual boleh, mau di free juga nggak masalah. Kalau di kepala saya sih lebih ke arah di free aja sih. Tapi kita akan ngurusin ISBN-nya. Jadi menurut kita sama Noop ini langkah praktisnya gimana? Nah yang saya sebagai pemula belajar banget ternyata urusan JSON. Tadi kan Pak Ucup ngasih lihat inputnya JSON-nya seperti apa, outputnya seperti apa, udah gitu ditarik segala macam, itu pusing kepala awalnya saya nggak ngerti ini apa ini maksudnya. Udah gitu diobok-obok akhirnya mulai ngerti ini catatannya. Tapi ini cuma 2 note, 3 note doang di sini nggak dahsyat banget. Terus ini mulai belajar N8N pakai waktu ya, date time itu tadi. Bisa keluar waktunya gimana? Oh oke, ternyata dari daytime keluar JSON terus bisa dikeluarin. Ini di sini ini bab 3 semua ya. Ini halamannya udah halaman 60-an loh itu. Udah gitu
Saya kan orangnya males sih sebenarnya jujur. Saya tuh orangnya males banget sih sebenarnya. Kalau make gayanya Pak Yusuf yang rajin, Pak Aulia yang rajin, saya nggak bisa ngejar. Jadi akhirnya saya pakai ChatGPT. Ini teknik curang buat bikin workflow 8N pakai ChatGPT. Caranya gimana di sini? Jadi ini caranya gini. Keluarnya outputnya JSON sih. JSON nanti diimport ke dalam N8N-nya. Jadi cara yang saya banyak pakai akhirnya sekarang mainnya ChatGPT, bikin workflow, diimport. Oke, saya kasih icip-icip aja ini halaman berapa nih tadi teh? Langsung bab 3 aja ya. Nanti kalau lihat di bawah-bawah, tapi ini belum belum dites-tesin. Nanti kalau udah dites baru kita rilis beneran ya. Ini belum dites ya. Ini kalau di kepala saya sih pengennya saya free-in sih. Cuman ini ada masalah berat karena semua codingnya harus dites dulu. Kalau bikin petisi buat free, ya udah free, udah tenang aja dah. Jadi masalah berat di sini adalah semua codingnya harus dites gitu. Jadi kalau nggak dites parah banget kalau dilepasin tanpa dites. Jadi saya udah bilang sama Pak Yusuf sama Pak ini sama mahasiswa juga tolong dong ditesin dulu kalau nggak kacau nih kalau nggak dites. Oke. Saya akan coba masuk ke sini bab 3. Nah, ini N8N-nya. Sebenarnya ada di makhluknya ada di sebelah saya sih. 192, 168, N8N-nya ada 5678. Nah, ini makhluknya ada di sebelah. Oke. Ini udah kayak gini. Kita bisa ini yang no op nih. Yang no op cuman gini doang sih. Wait, udah gua rubah ternyata. Sorry, maaf udah rubah. Tapi kalau diklik di sini kan kita bisa ngelihat nih input datanya apa harus di-execute dulu sih. Nih kita execute, ini ada execute-nya. Oke, nah kita bisa lihat input datanya sebenarnya nggak ada isinya kosong datanya. Kalau kita dari waktu ini kita execute keluar data lagi di sebelah sini ada current time ini bisa berbentuk JSON. Ini bentuk JSON-nya kayak gini, bisa bentuk skema, bisa CMD, bisa table. Ini keluar. Oke, nah kalau dari situ input field-nya juga keluar ini waktu yang masuk. Ini bisa input field-nya kita bisa atur. Ini kita isi message-nya ini, hi N8N segala macam. Execute, output-nya ke sini, bisa bentuk JSON juga. Oke, akhirnya keluar. Di no op cuman monitoring aja sih. Oh, oke, inputnya kayak gini. Ini buat debugging sih. Oke. Nah, terus ini jadi ini bisa Anda lihat-lihat. Nah, sekarang yang ini mah normal banget lah. Tadi udah kebayang ya diterangin sama Pak Aulia sama Pak Yusuf terutama. Yang pengen saya kasih lihat adalah teknik curangnya. Teknik curang teknik curangnya kita pakai pakai ChatGPT. Mana ChatGPT deh? Cara import. Nah, ini mainnya export import JSON sih sebetulnya. Nah, ini adanya di sini nih kalau mau lihat. Nah, di sini di sebelah kanan ini, ntar saya ke bawah dikit ya. Ini ada export import di sini. Nah, ini ada import from file. Kalau ekspornya download ya, download berbentuk JSON atau import from file JSON. Nah, ini dua ini yang kita mainin sih. Nah, caranya adalah ya udah pakai ChatGPT aja sih. Buat atau kalau saya nggak ChatGPT sih lebih banyak ke Grok sih sebenarnya. Karena Grok itu programmingnya kalau buat programming lebih 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 bagus kayaknya ya. Oke, cara membuat flow NSL bantu ChatGPT. Gua kasih prompt kagak? Nah, ini contohnya ya. Nih, ini saya gedein ya. Bisa digedein nggak ya? Bisa harusnya. Gedein ya. Nah, ini bentuknya kayak gini sih. Jadi kata kuncinya buat workflow N8N. Maunya apa? Diterangin di sini sih. Nah, kita kasih lihat aja ya. Copy. Ini masukin sini aja sih. Nanti outputnya JSON jadi file JSON. Kita ambil file JSON-nya, terus kita taruh di komputer, kita upload ke CN8N-nya jadi ini JSON-nya dapat nih. Kayak gini nih JSON-nya. Ini kalau di-upload jadi file, jadi yang tadi, gambar-gambar tadi dapat. Oke, ini beres ya. Jadi bentuknya gitu aja. Ini yang saya pengen sampaikan. Nanti kalau baca-baca bukunya, ini bawah-bawah di bagian bawahnya belum selesai sih sebetulnya.
Masih diedit, saya kasih icip-icip dikit lah dari bukunya biar kebayang. Wih, ini harus ke atasin. Nah, eh ini juga dibahas soal Waha juga ada eh instala instalasi MariaDB, database, Olama, BPUI, Waha dikasih lihat semua. Tapi ini semua cenderungnya kita makainya Docker biar gampang. Pokoknya tekniknya teknik orang males lah sebetulnya intinya mah gitu. Nah di sini mungkin yang akan menarik juga di sini ada N8N dalam cybersecurity, AI-based phishing mail analyzer, reputation checker, log summarizer, simple threat intelligent parser, terus behavior analysis, vulnerability text. Jadi ini banyak sih sebetulnya. Ini di kepala banyaknya. Cuman tergantung energinya kita kuat apa kagak, kalau nggak kuat di delete. Boleh dong, orang cita-cita dulu boleh ya. Nah ini yang tadi yang disebutin sama Pak Yusuf, eh, WhatsApp dengan Waha segala macam di sini ada gitu kira-kira kayak gitulah. Gitu ya. Terus ada juga yang ngomong web scraping tambah AI konten dimasukin ke HTML nih. Dicoba untuk dimasukin. Ini semuanya harus dites dulu semua codingnya. Saya kebetulan kemarin diminta Panglima, jadi rada nggak bisa ngerjain ini. Kemarin mereka minta buku buat doktrin cyber war, jadi kepaksa saya fokus sana dulu. Terus tadi pagi urusannya dengan perlindungan data pribadi Pertamina, bikin buku lagi, kira-kira kayak gitulah. Jadi ini buku ini stop dulu. Ini N8N titik sampai sini dulu ya. Nah, itu perjuangannya kira-kira bukunya kayak gini, mudah-mudahan tolong doain supaya bisa cepat selesai buku ini. Kalau udah selesai ya udah kita dari sini totalnya 270 halaman lah. Oke, tapi kemungkinan bakal bablas. Nah, khusus buat AI di Indonesia, eh kalau ngomong jujur lagi naik banget. Cuman sebagian besar bos di atas mikirnya AI pinter. Itu kesalahan fatalnya itu sih. Mereka mikir AI pinter padahal AI pinter kalau dikasih data. Kalau datanya kagak ada ya AI-nya jadi blow on sih sebetulnya. Dan ini yang komplain mahasiswa kami, mahasiswa ITTS, kayaknya dia dapat kerjaan buat di Kemhan atau di mana nggak tahu lah. Tapi kayaknya jenderal urusannya. Jadi jenderalnya komplain ke anaknya. Ini kenapa ya kayak AI kan pakai ini ditanyain, kok jawabannya bego gitu. Ya komandan, ini nggak kita nggak dikasih data, ya nggak bisa jawab, gitu kira-kira kalimatnya. Jadi di atas pengen banget pakai AI, cuman orang-orang itu tidak sadar bahwa AI itu butuh data training. Nah itu yang masalah besar. Oke, itu gambar gedenya, kebutuhannya gede, orangnya hampir nggak ada. Nah, terus kami di Institut Teknologi Tangerang Selatan akhirnya bikin buku AI gratis. Ini Anda bisa akses ke, kalau nggak masuk situsnya ini dulu lah. Intech Press ITTS ACID, saya copy masukin di chat. Oke. Intech Press ITTS ACID, satu lagi buku yang lain adalah S.id free OWP ebooks. Ini iyalah. Jadi gitu ya. S.id free OWP ebooks, saya ambil dulu yang SID-nya yang pendeknya biar gampang ingatnya. S.id free OWP ebooks, kalau kita enter ini banyak buku AI. N8N-nya lagi diketik tadi. Ini ada mana menulis jurnal dibantu AI untuk investasi saham, AI ini kalau Anda pengen mainan saham, ini bukunya AI buat investasi saham ada di situ. Ini baru akan dipresentasikan tanggal 6 Desember, jadi masih lama nih, masih dua mingguan lagi baru dipresentasiin. Jadi sekarang kalau ada orang undang saya kasihnya buku karena bukunya dibikinnya pakai AI juga, jadi cepat bikin bukunya. Ini ada tentang agentic AI juga ada sedikit dan lain-lain. Silakan dibaca-baca. Oke, di sini ada yang cyber war juga ada di sini, yang ini buat TNI sih sebenarnya. Tapi kalau mau baca iseng juga silahkan di sini. Oke. Nah,
khusus buat urusan sekolah. Jadi yang paling yang paling fatal di Republik ini adalah ilmunya. Jadi kita cukup concern karena siswa-siswa nggak punya ilmu ini. Kampus-kampus nggak banyak yang punya ilmu seperti ini. Akhirnya dengan dosen-dosen di TTS kita bikin buku AI buat TK, SD, SMP, SMA, SMK. Ini kalau kita klik di sini ada di Intek Press di TTS ACD ada buku gratis. Bisa masuk ke buku gratis. Di sini ada buku untuk SMK. Yang SMK parah banget sih sebenarnya isinya. Nanti kita buka yang SMK ya. Yang SMA itu lebih gampang, dia pakai orange banyaknya. Ini SMA. Jadi ini semua kelas 1, kelas 2, kelas 3, semester 1, semester 2. Jadi 6 buku kalau satu level itu ya. Terus ada buku yang SMP, ini lebih gampang banget SMP. Kita juga ngajarin coding di sini AI dan coding sih sebenarnya dan SD. Ini SD kelas 5 dan kelas 6. Juga paling bawah ada buat gurunya, buku pegangan AI buat guru TK, SD, SMA, SMA, SMK. Oke, bisa dibaca. Nah, kalau ada keponakan atau apa, silahkan dikasihin. Ini ngomong jujur dulu ya. Kebetulan ya kita butuh bantu Republik Indonesia. Republik ini belum punya buku seperti ininya, belum ada, belum keluar serius. Ya udah silahkan dipakai buku ini dulu lah. Oke, nah sekarang saya kasih lihat yang ekstrimnya, yang buat SMK-nya. Saya klik buku sembarangan ya, kita baca online aja lah, biar cepet. Ini kalau mau di-download juga silahkan, bisa di-download. Nah ini dia. Oke. Saya kasih lihat codingannya aja lah, langsung. Ini isinya kalau udah SMK yang coding. Nah ini yang tadi yang disebutin sama Pak siapa? Ini bisa digedein nggak ya? Ups, nggak keluar. Paling pol segini gedenya. Oke, yang tadi Pak Aulia main ulama, di sini ada ulama di SMK. SMK ini ada ulama ya. Oke, jadi cara instalasinya segala macam ada di sini. Nah, tapi kalau kita lihat ke dalamnya, ini udah mulai cara instalasi nih. Buat file Docker, Docker Compose YAML, buat bisa nginstall ulama sama OpenMapUI. Jadi ini yang SMK dikasih gini. Asli, ini SMK. Ini ngomong jujur dulu ya. Sebetulnya di panduannya Dignas, SMK nggak sampai level ini. Cuman yang ada di kepala saya. Kalau kita nggak ngasih ini ke SMK, kasihan. Nggak ada yang bisa ngoding kecuali kita ngarepin mahasiswa. Mahasiswa juga kondisinya sekarang kan nggak banyak dosen yang punya kemampuan seperti ini. Ya udah, kita kasih di SMK. Ini kalau lihat lagi ada Python-nya. Nah ini udah Python. Sorry, mundur satu. Ini Python nih, bawah ini. Contoh script Python. Ini ada contoh script Python. Contoh script Python. Jadi ini Python-nya buat ini. Nah, kalau diperhatiin dari buku-buku ini kalau diperhatiin, kita perhatiin baik-baik dari buku-buku ini semua ada pertanyaan jawaban. Ini juga ada latihan soal, ada ini ada latihan soal, langkahnya ditulis. Jadi jawabannya selalu ada di setiap soal. Jadi bukan soal doang tanpa jawaban. Jadi ini misalnya isian singkat, jawabannya apa? Di sini ABCD, ada jawaban ABCD-nya. Ini ada proyek buat siswa. Ini ada pseudocode-nya. Ini ada, dikasih lihat cara-caranya semua. Ini sampai ada contoh script Python-nya ada. Jadi sengaja dibuat seperti itu. Ini baik SD, SMP, SMA, SMK isinya kayak gini. Jadi semuanya ada soal, ada jawabnya. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak punya 60.000 guru yang bisa ngajar AI. Jadi gurunya nggak ada. Dignas berusaha bikin gurunya 3.000-an, sedang dalam proses. Itu lo bayangin aja, bikin guru kan nggak gampang. Mereka ngasih trainingnya 2-3 hari. Iya nggak bisa jadi lah. Ya karena kita tahu kondisinya kayak gitu, ya udah dibikin bukunya ada jawabannya semua. Gitu supaya gurunya nggak usah kita nggak usah 100% tergantung sama guru. Dengan apa adanya siswa bisa belajar sendiri sih sebetulnya. Jadi buku-buku ini targetnya supaya mereka kebuka matanya tentang AI, terutama yang SMK benar-benar bisa coding, dan ini akan jadi tulang punggung Indonesia kalau mau bergerak. Kira-kira gitu sih. Ya memang kita tahu sih agak susah kita berharap guru SMK yang ada hari ini buat bisa ngajar seperti ini.
kemampuannya nggak sampai level ini sih, kondisi SMK kita. Gurunya terutama ya. Ya udahlah, apa adanya kita cobain aja. Mudah-mudahan bisa lebih bagus lah. Gitu kira-kira gambar gedenya. Nah, itu dari sisi sekolah. Nah, dari sisi yang ini, dari sisi apa sih namanya? Buku-buku yang ada di sini yang bisa Anda ambil. Ini totalnya kalau di-download di zip itu sekitar 2 giga sih. Ini buku ya, ini folder ini bisa di zip, di-download ya ini. Tinggal gini aja download. Ini satu folder ke download semua, free. Oke. Jadi silahkan aja klik kanan, download. Udah beres, ke download semuanya. 2 giga itu. Parah. Nah, dengan kondisi seperti itu, download seperti itu, saya akan kasih lihat ininya deh. Folder baru ya. Saya akan kasih lihat materi-materi sedikit ya. Mungkin yang terkait dengan cyber security sama AI. Oke. Di sini ada tulisan tentang menjaga AI tetap terkendali. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini jaga AI. Ini kejadiannya adalah teman-teman di BSSN. Mereka waktu itu minta, Kono bisa nggak bikin materi tentang security AI, keamanan AI. Oke, jadi gimana kita ngamanin AI? Bukannya kita pakai AI buat ngamanin, bukan, dibalik ini. Kalau orang kan biasanya pakai AI untuk ngamanin buat cyber security, ini dibalik. Gimana kita mengamankan si AI sendiri? Soalnya jarang orang mikir yang seperti itu. Ya udah, saya bikin ini. Ini tahap pengamanan AI dari serangan cyber, kerentanan model, keamanan infrastruktur, pengumpulan data yang tidak transparan, pelacakan data, bias dalam data. Ini adalah isu-isu keamanan dari AI sendiri. Oke. Ini kalau dibaca ke dalam kelihatan sih nanti tulisannya segala macam. Ini cuma 76 halaman lah kira-kira. Cuman di bawah sini ada coding ya, hati-hati. Atau saya kasih lihat codingnya lah biar mabok semuanya. Sekalian kagok. Ini saya turun ke bawah. Ini ada coding nih, jangan khawatir. Python code untuk pseudonimisasi data. Jadi data itu tidak boleh nama benar keluar untuk urusan perlindungan data pribadi ya. Supaya data pribadi tidak lepas, semua yang sifatnya pribadi harus diacak. Nah, ini teknik yang acaknya, kira-kira kayak gitu. Terus ada lagi apa nih di sini? Banyak sih. Banyak sekali sih. Membuat anonimisasi. Ini codingnya ada semua. Jadi bisa dilihat di sini cara-cara teknik-tekniknya. Gitu ya. Oke, itu buat ngamanin AI. Ini saya kasih chip-chip aja sih. Alah. S.id free OEP ebooks. Saya lagi ngasih lihat lagi. Di sini ada juga tentang hilirisasi industri. Ini banyak karena saya banyak berinteraksi pada level kebijakan. Akhirnya ini buku-buku jadi kayak argumentasi sih. Gimana caranya supaya industri kita bisa hidup. Hilirisasi itu kira-kira gini. Gimana kita bikin pabrik sih sebetulnya. Jadi caranya tekniknya adalah kita harus menguasain pasar dulu, pasar kita kuasain, terus jadi pasar udah jelas, baru kita bisa bikin pabrik. Terus gimana caranya bikin pabrik? Nanti kalau dibaca intinya adalah kita perlu bikin manusia sih sebetulnya di situ. Di sini juga ada AI gotong royong. Di sini ada draftnya. Nah, ini ada roadmap AI gotong royong. Jadi kira-kira gini cara berpikirnya. Teman-teman di Komdigi bikin roadmap AI buat Republik Indonesia. Kemudian saya nggak terlibat sih. Alhamdulillah saya nggak terlibat. Gue demen banget kagak terlibat. Kalau terlibat gue jadi masalah. Mendingan kagak terlibat. Jadi gue nggak tahu kan ceritanya. Walaupun bisa diambil sih akhirnya. Nah, saya kebetulan diminta sama teman-teman di Timor Leste. Itu yang minta adalah Mendiknasnya atas perintahnya dari Presiden Pak Ramos Horta. Jadi saya ke Timor Leste bikin roadmap AI buat Timor Leste. Cara berpikirnya sederhana aja sih. Kalau saya cara berpikirnya adalah karena pengalaman di lapangan nunjukin bahwa ini semua urusannya bukan masalah kita punya duit, bukan karena kita punya komputer yang gede. Kita punya duit, punya komputer gede, punya komputer yang mahal, tapi nggak punya orang yang pintar, nggak jalan semuanya. Mendingan kita punya orang pintar,
nggak punya duit, nggak punya komputer gede. Orang yang pintar ini biasanya kreatif. Dia punya solusi apa? Ini contoh solusinya tadi Pak Olia tuh ngasih lihat. Kita bisa bikin server sendiri dari barang-barang yang udah dibuang gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang orang nggak sadar bahwa kuncinya bukan di anggaran, kuncinya bukan di teknologi, kunci paling utamanya di manusia sih sebetulnya. Dan itu yang saya sampaikan ke teman-teman di Timor Leste. Mereka kondisinya kan terbatas, lebih terbatas dari Indonesia lah. Saya bilang ini masalahnya paling besarnya manusia. Jadi kita harus tekanin di urusan SDM. Makanya tadi kita kampus ITTS bikin buku AI buat SD, SMP, SMA. Itu karena emang pengalaman di lapangan aja sih. Kita harus bikin buku itu sih. Kalau enggak, Indonesia nggak akan gerak. Nah, dari situ eh, teman-teman di Komdiji bikin, tapi bukunya karena mereka birokrat ya. Arahnya kira-kira kalimat, kalau silakan dibaca lah kalau nggak percaya sih. Arahnya kira-kira gini buku yang ada di Komdiji tuh. Komdiji ngerjain apa? Pan RB ngerjain apa? Bapenas ngerjain apa? Perdagangan ngerjain apa? Gitu. Lebih pembagian apa ya? Kerja lah untuk urusan AI. Kalau saya kan orang lapangan, cara berpikirnya beda banget. Ternyata. Dan alhamdulillahnya Ono nggak dilibatin sana. Kalau Ono dilibatin sana banyak konflik nantinya. Mendingan gue kagak dilibatin. Akhirnya kalau Ono kerjanya adalah kita bikin orang dan kita bikin supaya ekosistem di sekitar orang ini mendukung orang ini supaya bisa maju. Pada saat kita maju, kita angkat seluruh Indonesianya ke atas gitu. Tapi mulai dari manusia sih. Nah itu kan di Timor Leste akhirnya kan nggak enak juga ya masa si Ono orang Indonesia bantunya Timor Leste doang. Akhirnya ini dibikin roadmap AI gotong royong bagi bangsa Indonesia. Nah itu Indonesianya keluar di sebelah sini sih sebetulnya gitu, kira-kira kayak gitu. Oke, ini juga ada yang tentang pengabdian masyarakat, hilirisasi segala macam, ini ada semua bisa dibaca-baca. Buat teman-teman yang mahasiswa, di sini ada yang buku yang sifatnya praktis, gimana cara menulis buku yang cepat, sama jurnal yang cepat, juga ada yang teknik menulis paper jurnal juga ada sih, khusus buat jurnal doang. Rata-rata buku-buku ini sekitar 100 halaman, ada beberapa yang sampai hampir 300. Kecepatan nulisnya rata-rata sekitar 100 halaman per hari gitu kira-kira. Jadi ini buku rata-rata makanya bukunya gue lepas free semua. Cuman yang untuk N8N itu buku yang paling berat karena contohnya harus dites semua. Jadi contohnya lagi dites dalam proses ngedit sama tes. Pengennya minta maaf kalau bukunya belum selesai. Tadi pengennya gue waktu acara ini udah keluar, ternyata nggak sanggup. Nyerah-nyerah deh. Tapi ya kita usahain semaksimal mungkin lah. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bukunya bisa, ini buku dilepas silahkan diambil. Lu ambil satu folder juga nggak masalah. Ini 2 giga ambil, disebarin juga nggak masalah. Kalau pengen ngopi semua buku saya juga silakan. Saya kasih cip-cip aja ya. Ini saya masuk ke dalam ini apa sih namanya server saya. Ini server isinya perpustakaan digital. Saya ini dong. Ini ya. Gue ngecek aja ada N8N nggak ya? Gue nggak tahu sih. Coba locate N8N. Ada nggak ya? More. Nggak ada. Jarang soalnya. Buku N8N itu jarang banget sih. Asli. Kalau, ada. Oh ini mah foto. Oh ini screen recording doang. Ini screen recording. Ini waktu Pak Yusuf ngasih ceramah di ya workshop lah di JE Expo. Jadi bukunya belum ada N8N. Bentar, coba gue lihat. Kalau N8N gede ada nggak ya? N8N gede. Salah. N8N gede. Ini ngecek doang buku ada kan. Jadi buku jarang banget N8N. Jadi harus oh nggak ada. Aduh, kalau automation ada nggak? Automation. Oh, ini banyak. Tapi automationnya nggak belum tentu N8N ya. Ini with blue prism beda lah ya. Jarang sih. Automation juga jarang, N8N jarang. Oke. Jadi ini yang Anda pelajari adalah makhluk langka sih sebenarnya. Dan kita perlu bikin banyak buku-buku pegangan segala macam supaya banyak orang yang pinter. Kalau ini terjadi, bangsa ini oke sih sebenarnya. Oke, barangkali itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya cukupkan sampai segini dulu.
Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Vicky. Ini saya stop share dulu ya. Terima kasih banyak Prof. Gila, gila bukunya banyak banget ya. Dan semuanya dikasih free ya. Gila. Dan semua ilmunya bisa kita pelajari gitu ya. Terima kasih banyak Prof, untuk sharing-sharing-nya juga, ilmu-ilmunya. Teman-teman, saya tadi lihat, wah SMK udah diajarin rak ya. Itu bahkan kita mau bikin kelas itu, kelas berbayar untuk rak gitu kan. Yang maksudnya profesional itu belum belum tentu bisa gitu Prof. Ini SMK udah diajarin, wah gila banget. Nggak bukunya doang. Baru bukunya doang. Gurunya nggak ada yang bisa itu. Oke, eee, jadi kita udah di penghujung acara ya, saya kasih sedikit, pengumuman aja sama, nanti kita ada foto bersama gitu ya, untuk dokumentasi aja. Jadi, saya share screen sebentar, nggak lama, 5 menit aja kita. Oke, jadi pertama terima kasih, kepada Prof. Ono, Pak Aulia, Pak Yusuf atas waktunya, udah menyempatkan untuk, jadi di acara ini. Sekali lagi juga terima kasih kepada sponsor Jagoan Hosting, Cloud Kilet, dan, Pandi gitu ya. Lalu kita juga ada sedikit ada 2 event yang berdekatan sebenarnya. Di 23 November nanti kita ada, belajar vibe coding, yang ini berbayar. Jadi dia vibe coding itu kan kita coding menggunakan AI gitu ya. Nah ini belajarnya dari kacamata